Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Apakah hadir semua? Siapa yang sakit? Ariel. Ya, mudah-mudahan Ananda Ariel segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, biasa ya, seperti biasa dicek dulu komputernya ya. Yang belum dihidupkan silakan dihidupkan komputernya. Kemudian keyboard mouse-nya dicek ya. Semuanya apakah normal semua? Normal ya? Ya. Baik ya. Oke ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer ya. Nah, anak-anak supaya untuk hari ini tetap semangat, tetap ceria ya. SMA Negeri. satu parung panjang. Harus semangat ya. Coba kalau misalkan saya bilang SMA satu parung panjang, Bisa. bisa gitu ya. SMA satu parung panjang. Bisa. Ulangi. Semangat satu parung panjang. Bisa. Nah, semangat ya. Semangat. Harus semangat karena memang kalau di pelajaran Bapak itu harus semangat. Kalau nggak semangat nanti lemes. Sudah pada makan belum? Sudah. Ya, sudah pada makan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi tentang memahami alat-alat input, proses, dan output pada sistem komputer. Nah, hari ini Bapak ya membawa satu unit PC nih yang sudah nggak bisa dipakai, tapi kita bisa manfaatkan PC ini untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ada yang tahu ini PC-nya model apa? Tidak. Atau ini apa? Warna hitam. Ini ada di dalamnya ada berbagai macam komponen maksud Bapak gitu ya. Nah, dari dalam sebuah sistem komputer itu macam-macam komponennya banyak. Nah, nanti kita akan coba pelajari apa itu sistem komputer, bagaimana sih cara komputer bekerja gitu. Ya, mulai dari kita misalkan ngetik ya, misalkan kita ngetik huruf A. Nah, di huruf A tersebut tiba-tiba muncul sampai ke layar monitor huruf A. Ya, seperti itu. Nah, itu prosesnya seperti apa? Ya. Nah, nanti ada bagian-bagiannya. Gitu. Ada yang disebut dengan alat-alat input. Ya. Ada yang disebut dengan alat proses. Ada yang disebut dengan alat output. Nah, kebetulan Bapak di sini memberikan contoh untuk alat proses dalam komputer di sini. Nanti untuk alat input kalian sudah pegang masing-masing, alat outputnya juga sama di hadapan kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Oke anak-anak semuanya, silakan disiapkan dulu komputernya ya. Kemudian dicek lagi kondisinya apakah sudah siap. Kalau sudah ready, kita akan laksanakan untuk pengerjaan LKPD-nya ya seperti biasa. Tapi sebelum itu biasa ya, kalau misalkan kita mau belajar, ngapain dulu? Isi apa? Poster. Biasa ya? Tiga soal. Bisa ya? Bisa. Harus bisa. Silakan ya, biasa.
dibuka dulu linknya ya. Linknya dibuka, kemudian 5 menit Bapak kasih waktu ya. Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. 5 menit untuk pengerjaan prosesnya dulu ya. Oke, itu. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Bisa? Bisa. Ada yang masih belum ngerti ya? Ada yang masih belum paham ya? Nah, nanti kita akan coba jelaskan atau kita akan coba pahami bersama-sama ya. Siap, Pak. Baik. Oke anak-anak, sekarang biasa ya, seperti biasa kita buka LKPD-nya, oke? Baik, Ya. Pak. Dibuka dulu LKPD-nya. Oke ya, anak-anak, untuk LKPD hari ini disaksikan bersama-sama ya. Di sini ada diagram blok sistem komputer yang ada di lembar LKPD-nya. Nah, nanti silakan kalian pahami dulu
materi yang nanti bapak sampaikan di dalam video maupun presentasi bapak nanti, kalian coba pahami dulu semuanya, baru kalian jawab ya. Dan biasa didiskusikan masing-masing, oke? Paham anak-anak ya? Paham. Nah, sebelumnya saksikan dulu video yang dari YouTube yang nantinya akan kalian jadikan bahan pengerjaan sebagai LKPD-nya. Silakan dilihat dulu. Oke ya, sebelum LKPD-nya dikerjakan, kita saksikan dulu bersama-sama video yang sudah saya siapkan. Kita lihat dulu ya. Akan menjelaskan diagram blok sistem komputer. Dilihat dulu videonya. Beberapa komponen itu input device, output device, IO port, CPU, memori, databus, databus, dan control bus. Yang pertama yaitu input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Yang kedua, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerbitkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa copy, subcopy, atau berupa suara. Yang ketiga, IO port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem peralatan input dan output. Kita ambil contoh keyboard dan mouse sebagai input device. Saat mengerjakan keyboard di komputer, kita harus memasukkan keyboard dan mouse ke dalam port agar terhubung dengan komputer dan bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang ketiga adalah CPU. Oke ya, baik anak-anak, itulah tadi video yang dari YouTube, bisa kalian saksikan bersama-sama ya. Paham kira-kira? Paham. Agar lebih memahami lagi, perhatikan Bapak sini. Bapak akan menyampaikan presentasi ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bentar. saya sampaikan. Terima kasih. Oke ya, sini disaksikan dulu. Informatika sistem komputer ya. Pertemuan pertama komputer dan komponen penyusunnya, yaitu input, proses, dan output. Oke anak-anak, demikian presentasi dari Bapak. Kira-kira paham? Paham. Kalau paham, silahkan sekarang dikerjakan bersama-sama LKPD-nya. Jangan lupa ya, nanti kelompok seperti biasa 4 orang, oke? Baik, Pak. Silakan. Oke ya, biar mungkin agak lebih paham lagi, boleh kalian membuka Google ataupun YouTube sebagai referensi lagi, ataupun AI ya. Kalau memang nanti misalkan kamu agak-agak lumayan pusing gitu ya untuk menerjemahkan proses tersebut, silahkan kalian mencari sumber literasi dari internet. Silahkan. Baik, Pak. Oke ya anak-anak, sambil kalian mengerjakan LKPD, sambil Bapak seperti biasa keliling melihat pengerjaannya dan menilai kalian ya. Baik, Pak. Nah, coba posisi duduknya yang benar, coba yang enak gimana. Nah seperti itu ya. Jangan terlalu tegang, biasa aja. Kalau sikap duduknya yang terlalu membungkuk juga nggak boleh, nanti cepat pegel ya. Iya, Pak. Ya. Jaraknya biasa ya, 40 cm dari layar komputer. Itu kakinya awas kena kabel. Ya. Bisa? Bisa, Pak.
Oke anak-anak, sudah semuanya? Sudah. Oke, seperti biasa kalian setelah mengerjakan LKPD kelompoknya agar mempresentasikan hasil dari lembar jawaban LKPD-nya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ini begini harusnya begini. Nah kayak gitu. Ya, sip. Keyboardnya mana keyboardnya? Nah, buka dulu keyboardnya ya. Coba dikerjakan ya. Ya, Pak. Wah. Tuh tulisannya salah tuh, kurang A, kurang huruf A, ya, ketikanya salah. Tuh alat input ada apa aja coba dilihat. Alat input ada apa aja sebutkan. Ayo coba. Bisa Bu? Bisa ya? Nah. Kasih nama ya, kasih nama kelompoknya. Jangan lupa. Nah makanya biar enak ini ya, mouse-nya itu jangan pakai tok gitu ya. Nah di ini aja pelan aja, kalau diangkat digeser dulu angkatannya misalkan gitu kan. Iya. Bisa semuanya ya? Bisa, Pak. Oke. Itu alat proses apa aja tuh, coba lihat ya, coba dilihat dulu. Nah itu bagan-bagan bloknya jangan sampai salah, karena yang disebut dengan proses dari input ya, dari diagram blok yang sudah ditatakan dipaparkan di LKPD-nya, mana yang disebut dengan output, mana yang disebut dengan control unit ya atau memory unit, itu silakan dimasukkan jawabannya. Boleh diskusi, silakan boleh ya. Baik, Pak. Boleh, silakan diskusi boleh. Apa diskusi aja. Abu, teman kamu kemana Bu? Keluar.
Oke, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Untuk kali ini kalau sudah silakan kelompok yang mau presentasi maju terlebih dahulu. Oke, kelompok Najwa silakan coba. Saya Pak, perkenalkan nama saya Najwa dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok saya. Ada Melani dan jumlahnya ada sifat. Diagram blok konsep sistem komputer adalah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan komponen utama dan hubungan antara mereka dalam sebuah sistem komputer. Diagram ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana informasi dan sinyal bergerak melalui sistem, serta memperlihatkan hierarki dan interaksi antara sebagai komponen. Diagram blok konsep sistem komputer biasanya terdiri dari beberapa blok utama yang mewakili komponen-komponen inti dalam sistem. Berikut adalah beberapa komponen yang sering ditampilkan dalam diagram blok konsep sistem komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, ada memori yang berupa input atau output, unit pengolah grafis atau GPU,
dan perangkat input, proses, dan output. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok nanya 2. Bagus ya. Luar biasa. Oke, anak-anak semuanya, apakah ada pertanyaan ataupun tambahan ataupun komentar untuk kelompok Najwa? Silakan. Ada atau tidak? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya ingin bertanya. Oke, apa perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Perangkat keras atau hardware merujuk pada komponen fisik sistem komputer seperti CPU, memori, hard disk, keyboard, dan monitor. Sementara itu, perangkat lunak atau software adalah program-program atau instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengoperasikan perangkat keras, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan driver perangkat keras. Oke ya anak-anak, dari hasil paparan kalian yang tadi sudah disampaikan bahwa sistem komputer itu sangat kompleks ya. Terdiri dari beberapa perangkat dari input, proses, dan output. Seperti itu ya. Nah, paham semuanya anak-anak? Paham. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke anak-anak, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Sultan. Perkenalkan, nama saya Sultan Hafiz Andino. Saya ingin menyimpulkan hasil dari proses komputer kali ini. Silakan. Jadi berdasarkan kesimpulan saya, diagram blok konsep sistem komputer adalah representasi visual yang menggambarkan komponen utama dan aliran informasi dalam sistem komputer. Dan komponen utama sendiri, diagram blok atau konsep sistem komputer meliputi CPU, memori, perangkat input, perangkat output, penyimpanan, bus, dan maupun perangkat lunak. Selanjutnya itu ada CPU, merupakan otak sistem komputer, dan memori sendiri digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diproses oleh CPU sendiri. Dan selanjutnya ada perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Dan juga ada perangkat output digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari sistem komputer. Dan bus sendiri adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen pada sistem komputer. Dan yang terakhir ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti sistem operasi dan aplikasi menjalankan instruksi dan memberikan fungsionalitas dalam sistem komputer. Jadi dengan memahaminya diagram blok konsep pada sistem komputer, kita dapat memahami struktur dasar dan hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam sistem komputer. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat Sultan. Ya, luar biasa. Kesimpulannya sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Oke, baik Bapak tambahkan ya. Jadi diagram blok secara konseptual itu adalah bentuk dari representasi secara visual dari komponen-komponen dalam komputer ya. Itu tadi ada perangkat input, salah satunya ada keyboard ya, ada mouse, ada scanner, kemudian ada perangkat proses, di situ ada otaknya ya, CPU-nya, kemudian ada RAM, ada hard disk, ada PGA dan sebagainya. Kemudian ada alat output, di situ ada alat namanya monitor ya,
kemudian ada printer dan sebagainya ya. Baik anak-anak, paham semuanya ya? Paham. Oke anak-anak, setelah pembelajaran kita selesai ya, biasa ya, kita akan mengadakan pretest. Ya. Cukup 5 soal. Silakan dikerjakan. 5 menit waktunya ya. Baik, Pak. Ya. Biasa linknya dibuka ya. Link free. .taupan.alponi. Kemudian kalian boleh langsung mengerjakan soalnya. Internetnya stabil ya? Stabil. Boleh dipanggilkan tuh. Masuk aja Bang. Udah kali ya? Oke, sudah anak-anak ya? Sudah. Setelah pretest dilaksanakan seperti biasa. Setelah pretest apa? Evaluasi. Oke, silahkan dikerjakan evaluasinya ya. Baik Pak. Nggak lama, ya sekitar 5 menit lagi lah. Ya, silakan. Oke ya, anak-anak selesai semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, ditutup dan jangan lupa dikirim jawabannya ya. Iya, Pak. Nah, biar nanti jawabannya ada semua ke Bapak. Oke, baik semua anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu nanti kita akan membahas tentang HCI.
human computer integrate. Kemudian ada yang namanya driver dan pembaharuan perangkat lunak untuk minggu depan. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajarannya, silahkan dipimpin doa. Sultan, pimpin doa Sultan. Oh ya. Siap. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jangan lupa matikan komputernya. Dan kalau nanti ada sampah di kolong meja, silakan diambil, dibuang ke tong sampah ya. Baik, Pak. Oke, siap. Jangan lupa bangkunya dirapikan lagi ya, dikembalikan seperti posisi semula. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Pulangnya ke rumah ya. Ya. Makasih ya. Ya, hati-hati di jalan. Oke,